yang didakwakan itu selalu mereka menyetor uang. Betul, dengan nilai betul, yang fantastis. betul. Ada kemungkinan keluarganya ikut terlibat nggak? Ketika kemudian bupati memperoleh uang yang lebih dari penghasilannya dan itu diketahuinya, dia tidak mempertanyakan malah ikut menikmati, itu mestinya bisa menjadi pintu masuk untuk menempatkan istri atau orang-orang terdekatnya menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Jale Podcast dan kali ini saya bersama pengacara senior di Cirebon, Mas Dadan Bildansah. Dan siapa? Dan Bildan. Dan Bildan ya. Bukan Dan Bildansah. Mas Dadan, kita tidak bermaksud untuk membuat euforia terkait masalah kasus yang sedang dihadapi Kabupaten Cirebon terkait masalah sidang TTPU mantan Bupati Cirebon Sunjai Purwadi ya. Podcast kali ini juga kita tidak berniat untuk membuat psikologi teman-teman yang menjadi saksi, ratusan saksi, terutama di kalangan ASN Kabupaten Cirebon untuk down, tidak. Tapi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begini Mas, masyarakat itu kan sekarang sudah mulai terbentuk opini-opini yang sangat luar biasa. Pada intinya mereka melihat saksi-saksi dalam persidangan yang sekarang sedang disidang itu katanya akan jadi tersangka juga. Nah, Mas Dadan sebagai pengacara senior nih, dari segi kita bicara kajian hukum ini, Mas Dadan melihat ini seperti apa sebetulnya? Saksi-saksi yang sedang diperiksa di persidangan TPPU Sunjaya itu bisa jadi tersangka atau gimana? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu harus lebih dulu jelas tersangka itu tersangka untuk tindak pidana TPPU yang sekarang tengah didakwakan kepada Pak Sunjaya sebagai follow up crime ya, tindak pidana tindak lanjut, atau tersangka untuk tindak pidana asalnya, yaitu kalau tidak salah tindak pidana suap, gratifikasi. Nah itu harus lebih dulu jelas pertanyaannya pada dua hal itu. Yang kedua, yang terpenting adalah untuk bisa kemudian kita bisa simpulkan apakah para saksi ini bisa menjadi tersangka juga dalam dua tindak pidana itu. Tentu yang harus dilihat adalah fakta hukumnya. Apakah memang ada fakta hukum yang bisa menjadikan dasar untuk kemudian menempatkan para saksi yang diperiksa dalam kasus Pak Sunjaya ini juga bisa ditetapkan menjadi tersangka atau tidak. Jadi itu dulu, tersangka itu tersangka untuk TPPU-nya atau tersangka untuk kasus gratifikasinya sebagai tindak pidana pokok. Oke, ini kan sidang memasuki kasus TPPU. Ya? Ada pengakuan, ada yang mengaku memberi kepada Sunjaya dan Sunjaya pun mengaku menerima. Ada yang mengaku memberi ke Sunjaya tapi Sunjaya mengaku tidak pernah menerima. Ini dalam posisi ini kan maksudnya gini, masyarakat kan dibikin bingung nih Mas. Karena TPPU kan kabarnya TPU kan bawa orang katanya kan, TPPU itu bawa juga tersangka-tersangka lain gitu kok. Jadi pemahamannya ini dulu yang kasus TPPU dulu nih, apakah memang nanti ada potensi tersangka baru? Oke. Tindak pidana TPPU kan menyangkut kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan atau uang hasil kejahatan, Kang Maman. Jadi kalau memang yang dimaksud adalah dalam kaitan dengan persoalan ini, itu tentu harus lebih dulu ditemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa saksi-saksi ini juga ikut terlibat dalam bentuk apapun. Karena secara teoretikal dalam hukum pidana, seorang tersangka itu bisa saja bukan merupakan pelaku langsung, bukan merupakan pelaku material, tapi dia bisa saja adalah orang-orang termasuk saksi-saksi ini yang memberikan bantuan, yang memberikan kemudahan-kemudahan fasilitas sehingga
Pak Sunjaya sebagai terdakwa itu kemudian secara penuh dan utuh bisa melakukan tindak pidana TPPU. Akan tetapi kalau tadi mendengar apa yang disampaikan Kang Maman tadi menjelaskan bahwa ada keterangan-keterangan di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa saksi-saksi ini ada yang mengatakan memberi. Oke. Kalau memang faktanya adalah persoalan itu, ini tentu bersangkut paut dengan tindak pidana gratifikasinya yang awal. Kalau TPPU ini menyangkut kegiatan-kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan. Jadi orang-orang yang bisa menjadi tersangka dalam kasus TPPU ini adalah misalnya orang yang menerima aliran uang dari Pak Sunjaya sebagai terdakwa untuk kemudian digunakan satu aktivitas keuangan tertentu yang membuat uang yang diserahkan dari Pak Sunjaya ini jadi tersamarkan sebagai hasil kejahatan. Contoh, misalnya dia menerima uang untuk pembelian sebuah rumah. Rumah ini dibeli oleh Pak Sunjaya menggunakan nama saksi itu. Nah, dalam kaitan TPPU, saksi yang namanya digunakan untuk dalam rangka pembelian rumah dengan menggunakan uang hasil kejahatan itu bisa disertakan sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana TPPU. Tapi kalau sepanjang berkaitan dengan persoalan memberi, menerima, yang kita dengar tadi saja ada yang katanya sampai menjual tanah warisan untuk setoran 300 juta. Betul. Ini tentu berkaitan dengan dengan tindak pidana gratifikasi, tindak pidana pokoknya. Nah, inilah yang memberinya yang harusnya ikut menjadi tersangka dan mestinya kemudian jadi terdakwa dalam kasus gratifikasinya. Yang kita tahu, yang kita ingat, yang ikut bersama Pak Sunjaya waktu itu didakwa dalam kasus gratifikasi kalau tidak salah hanya 2 atau 3 orang. Nah, ini kan ada orang-orang yang ternyata di dalam keterangannya menyatakan memberi walaupun kemudian katakanlah disanggah oleh Pak Sunjaya. Itu kan ada indikasi-indikasi bahwa dia terlibat dalam perkara gratifikasinya sebagai tindak pidana pokok. Gitu, Kang. Jadi kalau untuk yang TPPU-nya, untuk bisa kemudian menentukan apakah saksi-saksi ini termasuk atau tidak, terlibat atau tidak, bisa dijadikan tersangka kemudian atau tidak, itu harus dilihat faktanya. Apakah memang dia ikut melakukan tindakan-tindakan sehingga Pak Sunjaya bisa secara utuh kemudian memenuhi unsur TPPU atau tidak. Itu. Kalau misalnya uang kan banyak masuk ke, ajudan, diterima di ajudan, didakwaan diterima di ajudan. Ini ajudan ini sebetulnya posisinya sebagai apa nih Pak, kalau secara hukum? Mereka menerima atau apa sebagai pengepul atau gimana? Nah, kalau dia kemudian tahu, kemudian ikut membantu Pak Sunjaya dalam menyembunyikan, menyamarkan uang-uang yang dia terima dari hasil kejahatan, dia seharusnya jadi tersangka juga sebagai orang yang ikut membantu. Ada pasal 55, 56. Nah, orang yang membantu ini di dalam tindak pidana, dalam teori hukum pidana dipersamakan seperti pelaku. Jadi sama, mereka bisa jadi tersangka. Jadi untuk mereka-mereka kayak semacam yang ingin menjadi kabin bayar 100 juta, yang ingin menjadi kadis bayar 300 juta. Nah, saya menarik dengan yang barusan itu Pak mantan Kadisnaker Pak Abdullah Subandi itu sampai menjual sawah loh Pak. Iya, itu. Nah, apakah ada pertimbangan? Jadi kan berarti dia kekeh dong untuk memenuhi dia sebagai targetnya sebagai kadis itu dia apapun dilakukan, menjual apa, Betul. menjual ini, menjual harta. Itu secara hukum gimana? Dia si pemberi juga, itu ada pasal khusus yang bisa diterapkan kepada dia sebagai tersangka. Pasal 5 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi. Nah, Pak Sunjaya ini pasal 12 sebagai penerimanya. Jadi bukan hanya Pak Sunjaya dalam kaitan dengan tindak pidana gratifikasi itu. Tapi yang bisa menjadi tersangkanya juga adalah pemberi. Kan jadi pertanyaan kalau kemudian hanya Pak Sunjaya sebagai penerima yang menjadi terdakwa, sementara pemberinya tidak diproses. Nah, itu proses dinyatakan sebagai misalnya tersangka gitu, itu langsung atau memang nunggu dulu pemeriksaan saksi-saksi? Bisa saja langsung ketika, katakanlah, ini kan kewenangannya ada di penyidik. Ketika penyidik berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup bisa menempatkan seseorang menjadi tersangka, bisa langsung.
Kenapa tidak? Hakim langsung menentukan hari itu juga. Hakim tidak. Hakim itu hanya kan berperan aktif untuk menggali fakta. Dari fakta itulah bisa saja oleh penyidik kemudian digunakan sebagai dasar untuk menempatkan tersangka berikutnya. Bisa saja ya. Kalau pertanyaan Kang Maman, bisa nggak secara langsung ketika fakta atau buktinya ada, bisa memenuhi bukti, ada bukti permulaan yang cukup, bisa itu pasti ditentukan sebagai tersangka. Disebutkan juga di dakwaan itu ada pihak swasta yang kalau saya lihat itu namanya disebutkan tuh Asep Pratama kalau nggak salah ya. Jadi itu yang memberi suap untuk fee proyek, ada yang 9 miliar yang cash and carry itu untuk dari PUPR. Pihak swasta juga bisa terlibat. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Justru seringkali yang menjadi pelaku penyuapnya itu adalah pihak swasta. Pihak swasta. Yang menerimanya itu biasanya pejabat. Orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan tertentu. Gitu. Ada sekitar 300 Pak, 300 saksi ini yang akan diperiksa katanya. Luar biasa. Dalam kasus TPPU ya. Dalam proses TPPU. Pak Sunjaya sendiri kan selesai ini tanggal 30 Maret ya. Selesai untuk yang kasus pertama. Pertama ya Bebas. klarifikasinya. Dapat informasi dari pengacara juga, barusan kita coba berhubungan dengan WhatsApp, dengan komunikasi WA. Itu tetap ditahan dengan kasus yang baru sekarang. Pak, 300 saksi misalnya, 300 saksi. Berapa lama pemeriksaan saksi-saksi? Yang pertama mungkin yang lebih dulu harus tahu bahwa hakim bisa saja, jaksa bisa saja kemudian memfilter. Hakim biasanya membantu mengingatkan. Dalam hal memang dirasa cukup, itu jaksa bisa saja tidak menghadirkan ke semua saksi itu. Jangan lupa bahwa sebetulnya dalam KUHP sendiri mensyaratkan tidak ruwet kok. Cukup 2 alat bukti. Akan tetapi memang di dalam hukum pidana agak ada adagium bahwa kebersalahan seorang terdakwa itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi mungkin dalam rangka itu, akan tetapi apabila berlebihan juga, apabila kemudian juga menghambat, memakan waktu lama, itu juga kan bisa merugikan kepentingan hukum terdakwa. Justice delay, justice denied. Jadi kalau terlambat dalam proses hukum juga itu merupakan sebuah ketidakadilan buat seorang terdakwa. Jadi bisa saja itu tidak semua saksi diperiksa. Karena perkiraan kalau misalnya wah kalau 300 bisa. Bayangkan kalau seminggu sekali, dalam seminggu 2 kali lah. Seminggu oke lah 2 kali. 10. Misalnya 10 20. 300 bagi 20. Kebayang. Tahun ya, belum kelar. Ya kan? Padahal Mahkamah Agung sendiri melalui semanya membatasi usahakan 6 bulan di tiap tingkatan pemeriksaan itu selesai. Ada nggak Mas? Ini kan bermacam-macam. Proyek terutama di besar. Jadi setoran-setoran SKPD itu ada yang sebulan, ada yang 70 juta, ada yang 100 juta. Termasuk proyek itu ada nggak sih hakim membuat memilah-milah kasus bahwa ini yang paling gede ini akan jadi tersangka yang ngasihnya dinilai atau gimana? Nggak ada. Sebetulnya kalau dari aspek hukum, suap itu tidak didasarkan kepada besar kecilnya untuk menentukan apakah itu harus lanjut atau tidak. Akan tetapi dari aspek pertimbangan strategis, mungkin saja penyidik kan awalnya yang meracik perkara itu dari penyidik, yang menentukan itu dari penyidik. Penyidik mungkin bisa saja menentukan bahwa yang lebih dulu diperiksa, yang lebih dulu kemudian berjalan adalah perkara-perkara yang menyangkut suap dalam angka yang besar. Akan tetapi tidak kemudian membuat yang kecil itu bisa dikesampingkan atau dihilangkan, enggak. Ya ini nanti menimbulkan ketidakadilan. Betul. Gitu. Jadi memang tidak serta-merta saksi akan jadi tersangka sebetulnya. Tidak begitu saja. Tidak begitu saja, tidak otomatis lah ya. Jadi sekali lagi bahwa harus didapatkan sebuah fakta di mana berdasarkan fakta itu penyidik kemudian bisa menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Jadi fakta-fakta di dalam persidangan itu bisa kemudian menjadi bukti permulaan yang oleh penyidik digunakan sebagai dasar menentukan seseorang jadi tersangka. Jadi harus ada fakta hukumnya. Kan selama ini banyak yang mengakui nih ngasih 100, ngasih 50, ngasih 300.
Itu sebetulnya mereka berperan nggak sih sebetulnya untuk apa ya namanya? Dari kajian hukum itu sebagai apa sih? Pemberi suap. Atau kalau memang dipaksa mereka gimana, Mas? Pemberi suap Pemberi itu suap. masuk kategori kepada pemberi suap. Jangan lupa dalam gratifikasi itu Mereka bicara bersalah juga dong. ada. Bicara gratifikasi itu bukan hanya bicara persoalan penerima, tapi juga persoalan pemberi, dan itu ada pasalnya khusus. Ada ya? Pasal 5 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 12 itu untuk penerimanya. Terlepas itu dipaksa. Silakan kalau bukti terpaksa. Kalau bisa dibuktikan dia dalam keadaan dipaksa, ketidakberdayaan, tentu pertimbangannya akan lain. Tetapi kalau misalnya bicara persoalan pemberian itu dikaitkan dengan kepentingan mereka sendiri dan disadari itu salah, tersangka. Jadi harus dibuktikan juga apakah terpaksa. Ya, Posisi terpaksanya ada bukti juga. Nah, kan menarik nih. Kalau memang ada alasan seperti itu, tinggal kemukakan dan nanti dilihat di fakta persidangan. Apakah memang ada unsur dipaksa seperti itu atau bagaimana? Bisa nggak ngebuktiin caranya dipaksa atau enggak dengan posisi yang sudah lama seperti Kan kepada si terdakwa itu dibebankan untuk bisa membuktikan. Saksi ini bisa membuktikan untuk kemudian katakanlah nanti kan seseorang yang diperiksa jadi saksi terperiksa itu kemudian misalnya pun ada alasan-alasan oleh penyidik untuk jadikan tersangka, boleh diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, yang tujuannya adalah ya untuk itu, melepaskan, mengeliminir tuduhannya, sangkaannya, gitu. Selama jadi pengacara di Kabupaten Cirebon ini yang paling besar nggak? Menurut Mas Dada, untuk kasus korupsi? Kalau yang saya lihat paling besar. Paling besar. Termasuk di Jawa Barat atau di Indonesia? Saya kurang memperhatikan untuk Jawa Barat, akan tetapi untuk ukuran Cirebon termasuk paling besar. Luar biasa. Luar biasa. 4 miliar. Oh, masif lah. Gede banget itu. Besar. Betul. Dan itu diambil dari SPP tiap bulan, Kepala Dinas harus. Ceritanya luar biasa. Kan? Luar biasa. Dan itu mungkin kan uangnya juga mungkin dari mana juga mereka kan? Betul. Ada indikasi korupsi juga. Udah, saya kira kalau bicara persoalan korupsi ini menyangkut persoalan sistem juga. Tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi ini menyangkut kan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan ASN. Jadi sangat aneh, janggal kalau misalnya kemudian yang ditempatkan sebagai tersangka hanya sendiri. Pasti ada pihak-pihak yang membantu. Jadi memberi fasilitas. Saat ini pun sebetulnya sudah ada tersangka harusnya. Atau gimana? Mestinya ada. Kita memang tidak mengikuti secara langsung jalannya atau proses jalannya persidangan kemarin di perkara yang awal, perkara pokok, yaitu perkara gratifikasi. Tapi saya kira ketika bicara persoalan gratifikasi, pemberian terkait persoalan jabatan kalau tidak salah, itu pasti melibatkan pihak lain. Jadi sangat aneh ketika kasus ini berjalan sendiri. Berjalan sendiri aneh. Kalau misalnya cuma Pak Sunjaya, saya kira ada yang membantu. Seperti yang Kang Maman sebutkan tadi aja. Kalau memang benar, ternyata ada fakta yang menunjukkan bahwa Pak Sunjaya ketika mengelola uang hasil gratifikasi itu diserahkan atau dititipkan atau dipul untuk beli sesuatu, melalui ajudannya kah? Itu kan pihak ketiga kah? Itu kan mereka layak dan berdasar apabila kemudian diikutkan juga menjadi tersangka. Ada potensi justice kolaborator. Ada nggak seperti itu kira-kira? Justice kolaborator kemungkinan selalu ada. Akan tetapi kan ada prasyarat. Artinya dia bukan pelaku utama. Dan sebetulnya majelis juga harus bisa mempublish siapa jasanya ya? Bisa. Harus. Hakim harus detail. Rumit nggak Mas kalau melihat dari segi hukum masalah ini? Kalau melihat modus operandinya, saya kira bukan hal yang rumit. Sederhana sebetulnya. Nah, yang rumit itu biasanya ketika bicara persoalan pidana TPPU. Tapi juga sekali lagi, kan ada berbagai modus. Tapi kalau kita membaca dari pemberitaan di media, modus operandinya masih sederhana. Beli sesuatu yang diatasnamakan orang, belum sampai ke persoalan pemalsuan dokumen, apa. Tapi kan modusnya itu selalu uang, Pak. Selalu uang, uang jadi saksi itu yang dihadirkan, yang didakwaan itu selalu mereka menyetor uang dengan nilai yang fantastis. Ada kemungkinan keluarganya ikut terlibat nggak? Istrinya, anaknya? Kan ada malah gini, di beberapa kasus ada seorang istri
yang kemudian serta-merta juga ikut menjadi tersangka karena oleh penyidik dianggap semestinya istri itu tahu berapa pendapatan suaminya, sehingga ketika dia menerima lebih dari apa yang dia ketahui sebagai pendapatannya, dia seharusnya menjadi curiga dan bertanya. Ketika itu dia tidak dilakukan, malah ikut menggunakan, Oh, iya. istri ini pun menjadi tersangka. Karena penikmat ya, Ikut menikmati kan. menikmati ya. Itu ada beberapa kasus, makanya menjadi aneh ketika dalam kasus-kasus yang lain seperti itu, kita kan tidak lihat memang Betul. apakah memang ada fakta atau tidak. Akan tetapi sekali lagi bahwa kita kan tahu ukurannya berapa sih penghasilan bupati seorang istri. Ketika kemudian bupati memperoleh uang yang lebih dari penghasilannya dan itu diketahuinya, dia tidak mempertanyakan malah ikut menikmati, itu mestinya bisa menjadi pintu masuk untuk menempatkan istri atau orang-orang terdekatnya menjadi tersangka. Berarti orang-orang terdekat dulu sebetulnya. Iya, Nggak ada potensi ke sana nggak? ada, harus ada ya. harus ada. Jadi sangat aneh ketika Sunjaya melenggang sendiri tanpa ada Sangat aneh kalau saya. orang lain yang ikut. Iya, gitu. Ngeri juga Mas. TPPU potensi hukuman berapa lama? Itu Dilihat bisa dilihat dari nilai atau memang enggak, kan ada peraturan standarnya. ah, Itu standar bisa berapa? sampai tuntutannya 20 tahun. minimal 20 tahun itu enggak maksimal. hukuman mati. 20 tahun enggak ada. Barangkali ada hukuman. Untuk korupsi enggak ada hukuman mati. Harusnya ada sih. Pasti ada ya. Saya nggak tahu. Iya, iya. Kita masyarakat biasa ya. Biasa. Jadi intinya sih memang kita ini tidak bermaksud untuk membuat resah, tidak. Jadi hanya ingin mengungkap fakta bahwa memang secara hukum Mas Ya. kan lebih paham, Betul. ya kan lebih Betul. paham. Jadi kita juga ingin memberitahu ke publik bahwasannya jangan pernah menerka-nerka, jangan pernah meraba-raba masalah hukum karena hukum itu pasti ya, Ya, pasti. ketika tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh juga berspekulasi. Karena kesemuanya ketika kita bicara hukum berarti bicara persoalan fakta. fakta ya. Fakta ini lahir, fakta hukum ini lahir didasarkan kepada bukti-bukti hukumnya. Surat, saksi, terutama di dalam hukum pidana. Jadi kita tidak dulu bisa menjudge, makanya ada prinsip presumption of innocence. Jadi jangan pernah dulu menjudge seseorang itu bersalah. Jangan pernah dulu menstempel orang sebagai koruptor sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dia memang terbukti korupsi. Gitu. Oke, jadi kembali saya menekankan ke teman-teman pecinta Jalep Podcast. Jadi podcast ini bertujuan tidak untuk Ya. membuat down, tidak untuk membuat mencari-cari kesalahan siapa yang akan jadi tersangka, tidak. Hanya ingin memberikan pemahaman bahwa ini faktanya seperti itu kalau TPPU. Masalah nanti siapa yang akan jadi, syukur-syukur tidak ada, kasihan juga. Tapi kalau tidak ada pertanyaan juga Mas. Jadi pertanyaan juga. Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi, terima kasih Mas Dadan atas pencerahannya walaupun waktunya sebentar. Sama-sama. Nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa. Nanti siap podcast lagi lebih tajam lagi Mas ya. Siap. Karena ini baru permulaan. Sepanjang bermanfaat saya siap. Oke, makasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.